Hai, saya Markus dari Roots of Change. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audiodub yang disetujui oleh saya. Bersenang-senanglah. Saya agak gugup jika Anda tidak tahu. Waktunya untuk menuju Indo. Angin sedikit mereda. Mereka membawa saya ke kantor polisi dan menyuruh saya masuk ke mobil bersama mereka. Saya mengatakan kepada mereka tidak ada motor. Mereka bilang itu jauh, tapi seberapa jauh? Saya baru saja bersepeda 100 km. Such artificial Saya sedang menonton kopi. Cukup standar, di sini mengering di samping jalan. Ini beberapa beri hijau. Tidak terlalu jauh dari ayam, dan pejantan. Anda bisa mendengar ayam jantan. Lihat semua kopi itu. Barang bagus. Dan sepeda yang bagus. Saya baru saja mencoba merampok di jalan ini. Dua orang pengendara sepeda motor mencoba mendorong saya turun dari sepeda saya dan saya mendorongnya dari sepedanya di sana. Kemudian mereka berpencar dan saya melambai ke bawah mobil. Saya berkata, panggil polisi. Saya berteriak pada mereka seperti apa yang kamu lakukan? Dan kemudian mereka lepas landas dan seorang wanita berhenti dan menawarkan bantuannya dan dia mencoba untuk membuat saya naik truk, jadi itu lebih aman. Tapi saya terus bersepeda karena saya pikir mereka tidak akan melakukan apa-apa. Dan kemudian saya melihat festival ini dengan semua orang mengagumkan ini. Ya, mereka mencoba meyakinkan saya untuk tinggal dan makan makanan bersama mereka. Tapi aku merasa harus pergi menemui temanku, Churro. Jadi teman saya di sini akan menemani saya untuk menjaga saya tetap aman, yang sangat luar biasa. Dia sangat mengagumkan. Saya harus aman. Dan semoga orang-orang itu ketahuan karena mereka melakukan perjalanan ke sana. Saya menduga mereka mungkin telah mengikuti saya dari Lubengu. Dan ada pria di sana juga. Jadi, ya, saya merasa cukup aman dengan pria ini di sini. Ini tempat Rahim. Saya di sini di rumah Rahim dan dia telah membawakan saya beberapa donat dan air. Dan saya punya cepadak, jambu dan jambu. Dan air mineral. Iya, hari ini saya hampir dirampok. Saya melihat orang-orang ini. Mereka datang ke sampingku pada awalnya dan mereka menanyakan sesuatu padaku. Mereka bergumam dan gugup. Kemudian saya melihat teman mereka yang lain muncul di depan saya. Tetapi saya tahu bahwa mereka tidak ingin menyapa dan berhenti dan berfoto selfie. Mereka ingin menunggu sampai ada suatu tempat di mana tidak ada orang lain di sekitarnya. Dan saya dapat dengan jelas mengatakan bahwa mereka merencanakan sesuatu atau mencoba merampok saya. Instagram Live. Dia juga merekamku saat aku merekam diriku sendiri.
Benar saja, tidak terlalu jauh ke depan, mungkin setengah kilometer atau 1 kilometer. Masih di mana ada beberapa rumah di sekitar, tapi saat itu tidak ada lalu lintas. Salah satu pria datang dan berhenti tepat di depan saya, dan saya membelok di sekelilingnya. Dan kemudian orang lain muncul di belakangku. Dan ketika orang pertama yang berhenti di belakangku muncul di sampingku, mereka mencoba meraihku, dan aku mendorong mereka. Dan kemudian mereka ketakutan dan mereka berlari ke depan dan saya melambai ke lalu lintas dan saya seperti, tolong. Kedua orang itu mencoba merampokku. Dan tentu saja, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Indonesia, tetapi orang-orang mengerti dan mereka berhenti dan kemudian lebih banyak orang berhenti. Dan kemudian wanita yang bisa mengerti bahasa Inggris ini datang dan membantu saya. Dan ada sebuah truk di belakangku yang berhenti bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan mereka menawarkan untuk memberi tumpangan dengan truk mereka. Tapi tentunya, sudah 3 tahun tanpa motor. Dan meskipun saya hampir dirampok oleh 4 orang dengan 2 sepeda motor, saya tidak mau masuk ke dalam truk. Saya memberitahu wanita itu, katanya, apakah Anda ingin kembali ke kantor polisi seperti itu? Dan saya berkata, tidak apa-apa. Saya akan terus berjalan. Saya akan aman dan memastikan ada orang di sekitar saya setiap saat. Dan dia memastikan tidak ada yang dicuri, bahwa saya baik-baik saja dan motornya baik-baik saja. Jadi saya bersepeda menanjak lagi, lalu saya datang ke pesta. Ada sekelompok pria yang sedang nongkrong minum kopi dan mereka memanggil saya dan saya berhenti. Mereka berkata, minumlah kopi dan bersantai sebentar. Segera setelah saya berhenti di sana, saya melihat lagi 2 orang yang mengendarai sepeda motor yang sedang berputar balik, mungkin karena mereka harus pulang. Saya tidak berpikir mereka akan mencoba menangkap saya lagi, karena itu akan sangat bodoh. Mungkin saja memang demikian, tapi mereka melihat saya, dan saya memberitahu semua pria itu mereka. Dan mereka berbalik sebelum ada yang bisa melihat mereka dengan baik dan mereka pergi ke jalan samping, dan saya tidak tahu seberapa jauh jalan itu. Akhirnya, setelah beberapa lama nongkrong di festival kecil itu, salah seorang pria di sana menawarkan diri untuk mengantarku dengan sepeda motornya. Dan jadi saya berkata oke tentu. Dan dia mengantarku sekitar 5 kilometer menanjak. Dan kemudian kami bertemu dengan beberapa polisi dan dia menyerahkan saya kepada polisi dan polisi mengawal saya. Dan kemudian polisi menyerahkan saya kepada pria lain dengan sepeda dan dia mengantar saya ke kantor polisi dan menawarkan saya untuk datang ke kantor tersebut tetapi saya tidak benar-benar ingin melakukan itu. Dan pada dasarnya dia meninggalkan saya pada saat itu. Saya kira dia pikir saya aman pada saat itu dan saya aman. Tanjakannya masih menanjak untuk sementara waktu dan kemudian tanjakan menurun ke tempat saya bertemu Rahim. Ini Rahim. Sekarang kami berada di rumah saya di Kabupaten Raja Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Hebat. Dan Rahim sendiri adalah seorang pengendara sepeda. Dan dia bagian dari komunitas bersepeda Raja Labo. Dia memiliki komunitas bersepeda yang keren. Dan teman saya di Lubuk Lengau, Jeffran, memperkenalkan saya padanya. Dan juga dia kenal orang-orang di Jambi juga, dan dia mengantarku dalam 10 kilometer terakhir. Sebagian besar menurun, untungnya, ke tempatnya. Dan disitulah kita sekarang. Kita akan makan donat dan jumpadap. Itu hari. Harus memberitahumu ketika pencuri itu ada, hatiku berdebar-debar karena aku tidak tahu apakah mereka akan menodongkan pisau atau pistol padaku. Itu langkah yang buruk. Mereka tidak melakukannya di tempat yang tepat dan mereka tidak melakukannya pada orang yang tepat. Tapi itu payah, karena sekarang saya akan sedikit lebih gugup setiap kali saya bersepeda. Setiap kali seorang pria dengan sepeda motor muncul di belakangku, karena itu selalu terjadi. Seringkali, mereka hanya ingin tahu, dan mereka tersenyum. Atau terkadang mereka ingin berhenti dan berfoto selfie dengan saya. Anda tahu, begitulah kelanjutannya. Tapi aku tidak akan terlalu gugup. Itu bagus. Itu bagus.